Nih, ini tempat penampungan air buat pemanas GBBG ya, melon. Ini kita lagi kuras ya. Nanti untuk teman-teman, kalau untuk air ya, buat pemanas itu lebih bagus kita ambil dari air radiator. Ingat, air radiator itu tidak boleh langsung turunkan ke bak terus dibalikin lagi ke mesin. Kenapa? Karena tabung gas itu, si melon itu kan mengandung besi, zat besi gitu ya, kotor, hitam terus, bercoklat. Nah, kalau balik lagi ke radiator kan, waduh, cepat jebol itu radiator atau mesin juga kotor. Nah, bikinlah bak nih pakai air radiator, mendingan pakai pipa nih. Biar pipa itu, air radiator tuh loh pipa sirkulasinya, dan pipa ini menjadi pemanasnya nih. Jadi di dalam ini ada radiator. Jadi ini pipa in, masuk ke pipa, muter 2 kali putaran, baru masuk out ke mesin ya. Ini untuk teman-teman nih. Nah, kalau bak ini alangkah lebih bagusnya bikin dari stainless ya, stainless nih. Dan jangan lupa pakai temperatur, alat pengatur suhu, dimana suhu mencapai 34 derajat dia akan otomatis mati. Dan dia menggunakan motor ya, motor pompa ya. Nah, motor pompa ini menggunakan supplier elektrik yang buat pertanian. Nah, pompa dipakai, pompa itu dia tarik air radiator yang dari mesin, disedot kemari dan tembak balik lagi ke mesin. Nah, dimana motor itu berhenti kalau sudah mencapai 34 derajat Celcius, maka dia akan otomatis mati si motor itu, dan air radiator pun panasnya berhenti ya. Setelah dinginnya sudah 28 derajat, udah kita atur sampai dinginnya 28 derajat, maka dia akan otomatis hidup kembali si motor ini untuk diputar. Jadi temperatur air sini akan teratur panasnya ya. Kalau dinginnya sampai 28, maka air motor ini akan hidup kembali. Kalau panasnya hangatnya sudah 34 derajat, maka motornya akan berhenti ya. Jadi saya jamin buat teman-teman, untuk air tidak akan kekurangan dingin ataupun kelebihan panas ya. Dia akan stabil menjadi dari 29 sampai 34 derajat, dan saya jamin air ini akan hangat terus ya. Buat teman-teman, saya ingatin sekali lagi, jangan pernah menggunakan air radiator yang ngucur kemari dan disedot kembali ke mesin tanpa menggunakan pipa ini ya. Itu akan sangat berbahaya buat mesin dan radiatornya, karena lihat tuh, karena air rendaman si melon itu sangat banyak gram-gram besi ataupun coklat ya. Jadi tidak sehat buat radiator. Ingat pesan-pesan saya untuk teman-teman PBG se-Indonesia Opel, pakailah pipa ya. Sangat gampang, pipa ini sangat tinggal ditekuk. Beli aja pipa di tukang AC menggunakan pipa 1/4. Cukup tekuk 2 kali lipat aja, 2 kali. Nah, ini saya bikin bak ini saya bikin sekitar buat 4 tabung ya. Bisa muat 4 tabung ya buat teman-teman ya. Ini bisa bikin ada lubang yang dimana pipanya ini bisa keluar ya, keluar dari sini ya, instalasi itu ya. Dan saya sudah menggunakan metode ini sudah 4 bulan ada, dan tidak ada masalah dengan kebocoran ataupun bau. Kalau memang ada kebocoran bau, bisa kecium dan kita bisa berhenti dan rapikan kembali ya. Tapi puji Tuhan tidak ada pernah kendala gas bocor ya. Ya, bagaimana kalau gas bocor pun pasti kecium, tapi alhamdulillah puji Tuhan tidak pernah ya, tidak pernah ngalamin gas bocor. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, walaupun melon ini di dalam mobil, saya yakin 100% aman ya. Kalau memang ada kecium bocoran ya tinggal pinggir aja dan kita rapikan ya.
Kalau mau bagus ya pakai ini ya, yang benar-benar kuat dan anti bocor ya, karena dia ngepres dan di sini dia ada seal karetnya, jadi anti bocor lah ya buat teman-teman ya. Ini selalu diperiksa ya, pakai sabun lah diperiksa supaya meyakinkan aman apa tidak, ada kebocoran apa tidak ya buat teman-teman ya. Nanti saya akan jelasin ke bagian mesinnya ya. Ini hanya saya jelasin bagian tata melonnya aja. Si melon itu simpan yang rapi buat si Opel, karena saya udah pikirkan bagaimana caranya supaya si melon itu ditata rapi dengan di dalam kondisi dalam tapi dengan rapi. Kalau saya rasa melon taruh di luar sepertinya si Opel itu, tampang si Opel itu jadi berubah ya, jadi aneh kalau menurut saya kalau taruh di luar si melonnya ya. Kalau taruh di dalam itu pun harus simpan yang rapi. Kalau pakai box biasa-biasa saja saya rasa nggak rapi dan melihat sangat diragukan atau sangat berbahaya. Makanya harus dibikin paten ya buat teman-teman ya, dipatenkan supaya kelihatan bagus dan yakin bahwa. Nah ini ada tutup ya teman-teman ya tuh ya teman-teman ya. Nah, ini saya kuras sebentar ya, karena saya kuras ini sekitar 3 bulan sekali saya harus kuras ya, supaya airnya tidak bau dan selalu bersih ya. Setelah habis kuras saya harus ngecek kebocoran pakai air sabun supaya meyakinkan aman atau tidak untuk gas saya bocor apa tidak ya. Nah pengecekannya kan baik paling dari air sabun bisa kita periksa, ataupun dari sini kita periksa pakai air sabun semuanya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman saya akan lanjut kembali. Saya akan membersihkan dulu sebentar ya. Setelah itu saya akan bikin video lagi untuk lanjut ke bagian mesinnya ya buat teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, gunakan box yang paten, karena kita menggunakan BBG untuk dipatenkan ya, bukan buat iseng-iseng atau coba-coba ya. Kalau menurut teman-teman sudah oke dan yakin bagus, ya sudah patenkan aja untuk tempat tabung si melonnya ya teman-teman ya. Ini ya kita patenkan dulu. Kita gampang, tinggal kuras pakai pipa selang, dia keluar airnya. Sangat mudah teman-teman ya. Ini saya menggunakan 4. Loh, saya menggunakan 6 tabung ya. Yang digunakan sehari-hari adalah 4 tabung ini. Kita pakai 4 tabung untuk di dalam boxnya, dan 2 ini adalah bos serep ya, bos serep teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman sekali hidupin jangan langsung menggunakan 4 tabung, cukup 2 tabung aja. Jadi ada tombol pisah ya, supaya apa? Supaya kita kalau memang 2 tabung habis, kita bisa hidupin 2 tabung lagi. Nah jadi kita nggak berhenti terus untuk mengganti gas ya. Setelah 2 tabung sudah habis dan kita nyalakan 2 tabung cadangan, baru kita pakai dalam perjalanan. Setelah santai kita bisa baru ganti yang kosong 2 itu. Kalau 4 langsung dihidupin, nanti teman-teman akan bingung ganti tabungnya langsung 4 serentak gitu. Mendingan 2 gantinya. Tetap dalam tabung ini, box ini kita menggunakan 4 tabung ya. 2 tabung ini dipakai. Setelah ini habis, ganti tombol untuk 2 tabung ini. Nah artinya kita akan 2 tabung yang kosong. Jadi kita tahu di mana kita berhenti. Kita tinggal ganti tabung cadangan yang 2 ini buat teman-teman ya. Nah ini di bunyi temperaturnya ya, yang buat ngukus itu teman-teman ya. Dan kalau kita sudah pasang box ini, kita tidak mengurangin dari kesempitan dalam bagasi belakang teman-teman. Kita nggak mengurangi teman-teman, tetap bagus, tetap masih muat banyak teman-teman ya. Ini masih kosong banyak, dan kita kalau ini sudah ditutup dan di atasnya pun bisa taruh gas ataupun barang-barang teman-teman ya. Oke ya, nanti saya akan lanjut lagi part 2. Terima kasih teman-teman.